Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestri Betania dengan NIM 119109223997. Saya akan mempraktekkan tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan mempraktekkan RPPH bertema tanaman jenis-jenis umbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak bunda hari ini? Alhamdulillah sehat ya nak. Sebelum memulai pembelajaran agar anak bunda lebih bersemangat lagi, kita bernyanyi dulu yuk. Siapa di sini yang mau memilih lagunya? Kalau nggak ada bunda aja ya. Kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Baik, ikuti bunda ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. La 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 la. Yeay. Kalau kita bisa bernyanyi, bunda harap anak bunda lebih bersemangat lagi ya dalam proses pembelajarannya nanti. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita tidak lupa untuk berdoa dulu ya nak. Oke, di sini ada yang mau memimpin doa? Kalau nggak ada, ya udah bunda aja ya. Ikuti bunda, tempungkan tangannya dulu. Ikuti bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Setelah selesai berdoa ini, semoga kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran kita ya nak. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih memahami pembelajaran nanti. Oke, tema kita hari ini yaitu tanaman jenis-jenis umbi. Di sini ada yang tahu? Bunda ada bawa gambar apa? Ya, pinternya ini adalah gambar dari ketela atau singkong. Gambar ini sudah tidak asing lagi ya, karena kita penduduk Indonesia. Ini adalah salah satu jenis tanaman yang ada di Indonesia, yaitu jenis-jenis umbi. Ini namanya tanaman singkong. Baik, bunda akan jelaskan terlebih dahulu. Tanaman umbi itu merupakan salah satu bentuk tanaman yang memiliki beragam jenis atau varietas. Biasanya jenis-jenis tanaman umbi ini berupa sayur maupun buah. Seperti kita ketahui, tanaman umbi umumnya menyimpan cadangannya di tanah atau akar. Di bagian ini berbagai asupan energi tersimpan yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pantas saja jika jenis tanaman umbi-umbi ini mempunyai buah di bagian akar yang bulat mengembang. Pada tanaman umbi-umbian pun mempunyai beragam nutrisi yang baik untuk tubuh kita loh. Mulai dari sumber serat, protein, fosfor, kalsium, hingga bermacam jenis vitamin lainnya. Selain itu, tanaman umbi biasanya juga mengandung karbohidrat yang tinggi yang baik untuk mencukupi asupan energi kita loh. Umbi-umbian ini juga bisa kita jadikan sebagai makanan pokok, yaitu sebagai pengganti nasi. Dengan begitu, mengkonsumsi makanan dari jenis-jenis umbian ini cukup memberikan rasa kenyang dan asupan energi yang baik untuk bekal melakukan aktivitas sehari-hari. Di sini bunda ada bawa foto jenis-jenis umbi. Yang pertama itu tadi ada singkong atau ketela. Ini dia. Ini adalah jenis-jenis umbi loh nak. Ini namanya singkong. Di sini anak bunda udah yang pernah makan singkong? Udah ada yang pernah makan singkong?
Ya kalau yang udah pernah makan pasti tahu rasanya kan, enak kan. Yang kedua yaitu ada ubi jalar. Ubi jalar ini juga termasuk jenis umbi akar, yaitu yang menyimpan cadangan makanannya di akar, atau buahnya itu terletak pada akarnya ya nak. Selanjutnya ada kentang. Nah, yang selanjutnya itu ada kentang. Di sini udah ada yang pernah makan kentang? Udah dong, kita kan penduduk Indonesia itu tidak asing lagi dengan kentang ini. Selanjutnya yaitu ada bengkoang. Bengkoang ini juga termasuk jenis umbi-umbian loh nak. Ingat ya, inilah jenis-jenis umbi. Dia masih banyak lagi loh, bukan cuma hanya ini. Tapi bunda cuma ada gambar ini. Masih ada banyak lagi jenis-jenis umbi-umbian. Selanjutnya bunda ada bawa gambar jenis-jenis makanan yang terbuat dari umbi-umbian. Dengarkan bunda ya nak. Ya, bunda akan jelasin lagi. Yang pertama yaitu ada klepon. Anak bunda udah ada yang pernah makan klepon? Ini rasanya enak banget loh. Yang pernah makan pasti tahu rasanya ya. Nanti kita buat klepon nanti ya dari jenis-jenis makanan umbi-umbian ini. Yang kedua itu ada singkong goreng. Singkong goreng ini juga enak loh. Ini terbuat dari umbi-umbian juga, yaitu dari jenis singkong atau ketela. Klepon ini juga terbuat dari ketela loh, dari singkong. Selanjutnya itu ada talam ubi ungu. Talam ubi ungu ini terbuat dari jenis ubi jalar, tapi yang berwarna ungu ya nak. Ini rasanya juga enak loh. Selanjutnya yaitu ada perkedel. Perkedel ini biasanya terbuat dari kentang kan? Anak bunda siapa di sini yang udah pernah makan perkedel? Pasti tahu rasanya enak kan? Ya pasti enak. Selanjutnya bunda akan juga ada bawa cara-cara menanam singkong. Dengarkan bunda ya nak. Yang pertama yaitu ada kegiatan kita yaitu ada mempersiapkan lahan. Kalau kita mau menanam singkong, kita harus mempersiapkan lahan dulu ya nak. Persiapkan lahan. Menanam singkong sangat penting untuk memilih tanah yang subur yang dikeringkan dengan baik. Untuk menghasilkan singkong yang besar, tanaman harus memiliki ruang untuk menumbuhkan akar. Oleh karena itu, dalam penyiapan lahan harus memperhatikan luas lahannya. Ketika mengerjakan pengolahan tanah, sebaiknya dilakukan saat tanah tidak dalam keadaan becek atau agar struktur tanah tidak rusak. Pengolahan tanah biasanya dibajak menggunakan traktor atau dicangkul 1-2 kali sedalam kurang lebih 20 cm. Itu tadi mempersiapkan lahan. Selanjutnya penanaman singkong itu yang selanjutnya yaitu mempersiapkan bibit. Cara menanam singkong selanjutnya yaitu menentukan bibit yang akan dibudidayakan. Kamu dapat melakukannya dengan memotong batang singkong menjadi beberapa bagian dengan panjang 20 cm. Batang singkong bisa dipotong lurus juga bisa dipotong miring. Selanjutnya ada menanam bibit. Cara menanam singkong berikutnya adalah menanam bibit. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan agar singkong berkembang dengan sempurna. Bibit yang sudah dipotong dapat langsung ditanam ke lahan pertanian dengan jarak tanam bibit singkong 60 cm x 80 cm. Jarak antar jalur atau kolom. Pada posisinya dapat terlihat tunas anak. Pastikan tunas anak menghadap ke atas agar tumbuhnya tidak terbalik. Ingat ya nak, dengarkan bunda. Selanjutnya yaitu ada perawatan tanaman singkong. Kalau kita udah tanam pasti kita rawat kan. Yaitu tanaman singkong sebaiknya dirawat agar memperoleh singkong yang berkualitas. Cara melakukan pemeliharaan singkong dengan memupuk 3 minggu sampai 4 minggu terlebih dahulu setelah tanaman singkong mengeluarkan tunas dengan daun sekitar 5-7 helai.
Lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia dengan takaran sesuai dengan petunjuk yang tertera di pupuk. Selain memupuk, lakukan juga pembersihan atau penyiangan gulma. Itu tadi perawatan tanaman singkong. Selanjutnya yaitu pemanenan singkong. Kalau kita ada rawat pasti nanti kita panen hasilnya, ya kan? Pemanenan tanaman singkong. Tanaman singkong umumnya bisa dipanen sekitar 7-8 bulan masa tanam. Ciri-ciri singkong yang siap dipanen adalah daunnya sudah mulai sedikit karena rontok. Singkong berukuran besar, terlihat dengan menggali tanah. Lakukan pemanenan dapat mencabut singkong secara manual. Tanah yang gambur tentunya membantu mengurangi singkong tertinggal saat dicabut. Ya, itu tadi cara-cara menanam singkong sampai dengan proses pemanenannya. Bunda udah jelaskan. Selanjutnya Bunda akan memperlihatkan batang singkong. Ini adalah batang singkong. Ini batang singkong asli ya, Nak ya. Seperti inilah bentuk dari batang singkong. Batang singkong itu berbentuk bulat dan ini rongga-rongga daunnya. Ini ada tempat-tempat rongga daun yang ini ya, Nak. Dan ini daun singkong. Tangkai dari daun singkong ini ada yang berwarna hijau ya. Tadi karena nggak ada, jadi warna merah yang jadi daun singkong yang rongga daunnya bermerah, warna merah aja Bunda bawa. Biasanya itu daun singkong itu juga ada yang berwarna hijau. Dan inilah contoh, nampak Nak? Ini adalah contoh dari batang singkong dan ini daun singkongnya. Singkong itu kan terletak di akar, jadi Bunda nggak ada bawa contoh dari akar singkong itu atau singkongnya. Tapi Bunda ada gambarnya loh. Ini gambar dari batang singkong. Ini daun singkong dan ini batang singkong. Ini ya Nak, yang seperti tadi itu ini adalah batang singkong dan ini singkongnya atau akarnya. Singkong itu kan termasuk jenis umbi akar, jadi dia isi singkongnya itu berada di akarnya yang seperti ini loh. Nampak? Sudah jelas kan? Baik. Dari kegiatan tadi, anak Bunda sudah pasti paham kan? Sudah pasti tahu kan, Nak? Ya, bagus, pinter. Jadi bagaimana perasaan anak Bunda setelah belajar? Alhamdulillah senang kan, Nak? Ih, pinternya. Makasih anak Bunda. Oke. Segitu materi kita besok pagi, yaitu membuat makanan dari singkongnya langsung. Besok pagi kita membuat makanannya ya, Nak. Materi besok pagi. Baik, bagaimana perasaan anak Bunda hari ini? Alhamdulillah senang. Oke, segitulah pembelajaran kita hari ini. Silakan istirahat dulu ya, Nak. Selanjutnya kita akan makan. Baik, lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.